Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang tepat kita untuk berhenti sejenak. Di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk kita untuk mengenapkan pikiran, untuk mengenapkan hati kita. Di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang tepat kita untuk merefresh kembali. Kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan ini. Kita berhenti sejenak dari kesibukan rutinitas kita selama kita hidup. Kita berhenti sejenak untuk melihat diri kita, bermuhasabah, introspeksi diri. Kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi seluruh kehidupan yang sudah kita laksanakan dalam hidup ini. Kita berhenti sejenak untuk melihat kembali segala aktivitas dan kegiatan kita. Kita berhenti sejenak untuk menilai seluruh tugas-tugas dan kewajiban kita. Di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang paling tepat kita untuk melihat kembali mengenai konsep diri kita, mengenal lebih dalam, mengenal lebih detail dari mana kita berasal, di mana kita sekarang, dan kemana nanti kita akan pulang. Di bulan suci Ramadan ini kita kembali merefresh visi, misi, dan tujuan hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan ini kita banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengevaluasi seluruh aktivitas kita. Kita bisa mengevaluasi seluruh kegiatan kita, seluruh tugas dan kewajiban kita. Sebagai seorang suami, kita bisa melihat apakah kita sudah bisa menjadi seorang suami yang baik. Sebagai seorang ayah, kita bisa berhenti sejenak untuk melihat apakah kita sudah menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anak kita. Pun sebagai seorang muslim, kita pun bisa melihat, kita bisa introspeksi diri, kita bisa melihat, kita bisa muhasabah apakah kita sudah layak dikatakan menjadi seorang muslim. Sebagai seorang yang beriman, apakah kita memang sudah layak menjadi seorang yang beriman? Di bulan suci Ramadan, kita bisa mengevaluasi apakah tujuan, visi, misi kehidupan kita sudah sejalan dengan keyakinan kita. Boleh jadi sesuatu yang mungkin sudah kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita sudah berusaha, kita terlalu sibuk, kita sudah membanting tulang, peras keringat, pagi berangkat, kadang malam baru pulang. Tetapi itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan sampai hal ini terjadi. Maka perlu sekali kemudian kita melihat, kita berhenti sejenak untuk mengasah hati kita, untuk lebih menjernihkan pikiran kita, untuk bisa lebih mensucikan hati kita. Sehingga dengan kita berhenti sejenak, kita akan jauh lebih sensitif. Kita akan jauh lebih bisa mendengar suara hati kecil kita.
kita bisa jauh lebih mendengar apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri kita. Kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi visi misi hidup kita. Apakah kita dalam melaksanakan kehidupan ini, strategi dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan visi misi tujuan hidup kita? Karena jangan sampai sekali lagi visi misinya sudah bagus, tetapi strategi dalam menjalani kehidupan ini yang tidak sesuai dengan visi misi yang sudah kita tetapkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kemudian menggali dan mengevaluasi diri. Kita coba menghitung, sudah berapa lama kita tinggal di dunia ini? Sudah berapa lama kemudian kita hidup di dunia ini? Dan kemudian bisa kita hitung dari banyaknya umur usia yang sudah kita habiskan itu, mana yang kemudian membawa sebuah kebaikan untuk kita di hadapan Allah, dan mana yang kemudian membawa keburukan kita di hadapan Allah. Kita bisa menghitung, kita bisa muhasabah. Kalau selama ini kita hidup jauh dari bimbingan Allah, maka kita harus kemudian kembali kepada Allah. Kalau selama kita hidup, kita sudah berada pada rel yang benar, pada track yang betul, track yang sudah sesuai dengan visi misi kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka istiqomahkan, tingkatkan terus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia adalah sementara. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat meninggal. Siapapun diri kita, betapapun harta kita terlalu banyak, betapapun tinggi pangkat jabatan kita, betapapun kepintaran kita, kecerdasan kita, kita pasti akan mati. Karena memang dunia adalah tempat meninggal, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal. Oleh karenanya, mari kita menjadi seorang muslim yang cerdas. Mari kita jadi seorang mukmin yang pintar, yaitu dengan cara kita utamakan kepentingan akhirat, walaupun jangan kemudian meninggalkan dunia. Ini yang kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang akan kau butuhkan kelak di akhirat, walaupun jangan kemudian kau tinggalkan dunia. Kehidupan akhirat sifatnya pasti, sedangkan kehidupan dunia sifatnya mungkin. Oleh karena itu, strategi yang baik adalah kejar yang pasti, tetapi jangan tinggalkan yang mungkin. Kejarlah akhiratmu, tetapi jangan tinggalkan duniamu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.